Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pratama Putra dari kelas 03 TPLM 002. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sebuah implementasi jaringan sederhana yang nantinya di jaringan sederhana itu ada jaringan sederhana 1 dan 2. Oke, untuk desainnya saya sudah buat seperti ini, diambil dari desain seperti ini yang sudah diharuskan untuk membuat desain seperti ini dari dosennya. Untuk jaringan pertama langsung saya jelaskan saja. Di sini ada satu server, satu switch, dan 2 PC. Serta di sini satu router. Oke. Sebelumnya saya sudah mengkonfigurasikan ke semua jaringan ini agar dapat terhubung. Misalkan di server satu ini, saya sudah memasukkan IP address-nya di angka 192.168.10.1 dan di router ini di angka 192.168.10.254. Cara mengkonfigurasikan itu agar dapat terhubung satu sama lain, yaitu di klik di bagian servernya. Tasping seperti ini, lalu kita menghubungkan ke router yang di bawah ini di 192.168.10.254. Jika keluar keterangan reply, itu artinya sukses. Lalu kita coba mengirimkan pesan. Nah, di sini keterangan sukses ya. Sama pun caranya pun sama seperti yang lainnya. Di PC satu ke PC yang lainnya sukses karena saya sudah menjalankan tasping di sini. Nah, kita lihat di sini IP address-nya berapa. 192.168.10.5. Jika keluar keterangan reply, itu artinya berhasil. Dan tes yang di sini keterangannya sukses. Sekarang lanjut ke simulasi jaringan yang kedua. Tunggu sebentar karena ini sedang proses on ya. Nah, desain seperti ini juga saya ambil dari desain yang ada di sini. Dan IP address-nya sudah saya buat seperti ini, mengikuti IP address yang ada di gambar ini. Nah, di sini sudah on. Oke. Saya jelaskan di sini. Untuk setiap device-nya, di sini ada 2 router, 1 server, dan 4 PC. Yang 2 PC ini menggunakan jaringan wireless atau tanpa kabel, dan 2 laginya menggunakan jaringan kabel. Lalu saya coba menjalankan tes konfigurasi untuk server ini dan PC 3. Nah, keterangannya di sini sukses ya.
Itu artinya sudah berhasil. Nanti kita tes, coba mengirimkan pesan, lalu tes ping lagi, masukkan IP address yang PC ini. Di sini keterangannya juga berhasil, artinya kedua perangkat ini sudah terhubung ke router yang ini. Lalu kita coba tes kirim pesan. Di sini keterangan sukses ya. Dari PC ke router sukses juga, dari router ke PC di sini sukses juga. Nah, dari router ke router apakah sudah terhubung atau belum? Kita tes kirim pesan. Di sini keterangannya gagal karena belum melakukan tes konfigurasi antara dua router ini. Nah, kita coba tes ping dulu agar dapat terhubung ke router yang satunya lagi. Keterangan sukses artinya sudah berhasil. Lalu kita coba kirim pesannya. Nah, keterangan di sini sukses dari router 0 ke router 1. Dari router 1 ke router 0 juga sukses. Nah, untuk jaringan router 0 ke access point ini, di sini keterangan gagal. Sama halnya seperti tadi karena belum dilakukan tes konfigurasi. Oke, sekarang kita coba. Kita coba tes kirim pesan dari PC 2 ke PC 1 sukses, dari PC 0 ke PC 2 sukses. Karena tadi saya sudah melakukan tes ping sebelumnya di antara ketiga PC ini. Oke, untuk implementasi jaringan yang ketiga, di sini saya sudah membuat desainnya dari gambar seperti ini. Saya untuk desainnya mengikuti seperti ini, IP address yang mengikuti seperti ini, dan lain-lain. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Di sini saya menggunakan 3 rantai. Untuk jaringan ini nama PT-nya adalah PT Sakti Online. Nah, di lantai pertama itu adalah ruang staff. Total hostnya 240 dengan PC 3, 4, 5, 6, 7, 8 PC dan 1 switch. Lalu di lantai kedua ada ruang manajemen, total hostnya 20 menggunakan 1 switch, access point, dan ada 6 PC. Yang di lantai ketiga ada ruang server, total 3 host. Nah, di lantai ketiga ini ada router utama, switch, lalu di sini ada file server, web app server, dan database server, serta 1 cloud sebagai access point. Satu cloud ini sebagai jaringan utama. Sebelumnya saya sudah
konfigurasi semua jaringan ini mengikuti cara yang ada di sini. Sebentar. Nah, mengikuti cara yang ada di sini. Ini untuk router 1 atau R1, masukkan semua kode di sini untuk di router ini. Lalu di main switch 1 di lantai 3 masukkan IP address di sini untuk di sini. Bagaimana cara memasukkannya? Saya coba ya. Saya coba konfigurasikan dari router ke switch ke web app server dan lain-lain. Di sini dari router pertama, cara konfigurasinya ping ke web app server dulu ya, 172.16.0.22. Keterangannya di sini berhasil, sukses. Lalu tes ping lagi ke database server. Keterangannya sukses juga. Lalu tes ping lagi ke file server. Coba kita tes. Keterangannya berhasil. Router ke database berhasil. Router ke file server gagal. Oh, coba oke. Kita tes ping dulu berarti. Oke, keterangannya sudah berhasil. Lalu kita coba tes kirim pesan. Oke, di sini keterangannya sukses ya. Lalu di jaringan di lantai kedua, saya sudah melakukan konfigurasi. Sebelumnya coba kita kirim pesan dulu dari switch ke access point. Keterangannya gagal, berarti dia harus dilakukan tes konfigurasi lagi. Oke, tes ping seperti ini, 172.16.0.5. Keterangannya sukses, artinya sudah berhasil. Kita kirim pesan. Coba dari router ini, dari access point ke laptop yang menggunakan jaringan wireless ini. Sukses juga. Dari laptop ke laptop sukses juga. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang turun ke lantai 1. Di lantai 1 ini semua menggunakan jaringan kabel, tidak seperti di lantai 2 yang menggunakan jaringan wireless. Lantai 1 ini ruang staff menggunakan jaringan kabel dengan total hostnya 240. Coba kita tes dulu dari PC ke PC yang lain. Sukses. Dari switch ke PC gagal. Berarti kita harus melakukan tes konfigurasi lagi dari switch ke PC. Misalkan ping 172.16.204. Oke, kita masukkan IP dari switch ini ke PC 1.
keterangan berhasil, artinya sudah bisa. Coba kita kirim pesan. Sukses. Dari PC 4 ke switch gagal. Nah, kita coba berarti harus tes ping satu-satu di setiap PC-nya. Dari PC ketiga ke switch ini masih gagal, kita harus melakukan tes ping lagi. Sudah berhasil. Nah, bagaimana cara menghubungkan dari switch di lantai 1 ini ke router R1? Coba kita tes dulu sebelumnya. Di sini keterangannya gagal. Coba kita tes ping dari router ke switch. Masukkan IP dari switch ini. Keterangannya berhasil ya. Coba tes kirim pesan dari switch yang di lantai 1 ke router R1. Keterangannya sukses. Oke. Coba kita tes pesan lagi dari router 1 ke switch di lantai 2. Gagal. Dari router ke access point gagal. Nah, kenapa gagal? Karena kita belum melakukan konfigurasi ulang untuk dua device ini. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi lagi. Masukkan IP untuk switchnya 1. Coba kita dari sini. Kayaknya tadi gagal sih. Nah, di sini sudah berhasil ya, berarti sudah terhubung dari switch ke router R1. Coba kita kirim pesan. Sukses. Coba kirim pesan sebaliknya. Sukses juga. Untuk dari access point ke router ini belum berhasil. Keterangan sukses, artinya sudah berhasil. Coba kita kirim pesan. Oke, sudah sukses. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan tentang implementasi jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.